gender ini secara umum artinya adalah menyamakan atau menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dari segi maksudnya kemampuan atau dalam kegiatan domestik atau kewajiban-kewajiban seperti contohnya memimpin atau dalam lebih mendominasi. Nah, jadi menyetarakan antara, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di Aceh menurut saya karena memang latar belakang dari orang Aceh itu adalah banyak pahlawan-pahlawan perempuan dan banyak juga laki-laki, itu menurut saya ya penting juga untuk memotivasikan para kaum wanita ini agar tidak di bawah kayak gitu. Jadi mereka tetap di atas. Kalau menurut saya di Aceh itu ya sangat diperlukan untuk menyetarakan gender, tapi untuk memahami kesetaraan gender ini itu perlu landasan agama juga yang kuat. Mungkin bisa kita ambil dalil seperti mungkin dalam memahami ar-rijal qawwamun 'alan nisa contohnya. Nah, sebenarnya kan bukan berarti laki-laki ini membawahkan perempuan. Sebenarnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa ini dia sebenarnya lebih mengagungkan perempuan di dalam rumah tangga. Contoh, ketika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah, kan otomatis laki-laki yang harus di depan. Tujuannya apa? Melindungi perempuan itu, istrinya itu. Otomatis kan dia lebih mengagung atau lebih menjaga, lebih mengutamakan perempuannya. Dia menjaga perempuannya. Mungkin seperti itu menurut saya. Menurut Anda nih, apakah kesetaraan gender itu penting? Kembali seperti jawaban saya yang tadi, penting, tapi harus perlu landasan agama. Nah, memahami kesetaraan gender ini harus lebih dihubungkan sama agama. Karena jangan sampai nanti karena memahami kesetaraan gender ini, khususnya di kaum hawa ya, kaum di perempuan, karena dia lihat kesetaraan gender, saya harus seperti laki-laki juga, harus berani, harus menjadi pemimpin juga. Akhirnya karena tidak punya landasan agama, tidak melangkahi statusnya laki-laki ini. Contoh dalam rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu kan tetap pemimpin keluarga itu adalah laki-laki. Nah, ada di dalam agama Islam itu tidak mungkin perempuan yang menjadi pemimpin rumah tangga, tetap laki-laki. Jadi karena dia minimnya ilmu agama, akhirnya dia melangkahi laki-laki lebih keras. Akhirnya dia jadi marah terhadap suaminya, dia menganggap suaminya rendah, lain sebagainya. Akhirnya terjadi konflik di rumah.